Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan tidak ada masalah kehidupan. Kalaupun ada, kita sama. Dan seperti biasanya, kembali lagi dengan saya di channel review film, channel yang menyuguhkan spoiler film demi sebuah adsense untuk membayar iuran. Tanpa berlama-lama, intro. Film yang akan saya rangkum kali ini adalah film action yang diangkat dari kisah nyata seorang yang ahli bela diri atau lebih dikenal dengan nama Yip Man. Bagaimana keseruannya? Inilah Yip Man. Berlatar belakang pada tahun 1935, kota yang makmur yakni kota Fosan. Di balik kemakmurannya, kota Fosan juga terkenal dengan bela dirinya, sehingga kota tersebut mendapat julukan sebagai kota bela diri. Terlihat di tengah-tengah kota ada acara pembukaan klub bela diri baru dengan nama Liu Fish yang dipimpin langsung oleh Master Liu, dan terlihat juga beberapa master bela diri yang lain sedang melatih murid-muridnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian terlihat Master Liu mendatangi rumah Yip Man dan bermaksud untuk menantangnya berduel secara privasi. Yip Man sempat menolak tantangan Master Liu karena hendak makan malam, namun Master Liu terus memaksa. Hingga akhirnya terlihat Master Liu bergabung makan malam bersama keluarga Yip Man, yang menandakan Yip Man menerima tantangan Master Liu. Beberapa saat kemudian makan malam pun selesai. Terlihat Master Liu dan Yip Man istirahat sembari menikmati makanan ringan. Bersamaan dengan itu, terlihat seorang pria muda sedang mengambil layangannya yang nyangkut di pohon depan teras rumah Yip Man. Setelah istirahat yang cukup, Master Liu dan Yip Man pun memulai duel hingga terjadilah pertarungan yang lumayan seru, dan si pemuda layangan melihat semua kejadian tersebut. Setelah beberapa lama pertarungan, akhirnya Yip Man berhasil memenangkan duel tersebut. Setelah itu, Yip Man mengantar Master Liu keluar, dan sebelum pulang, Master Liu meminta agar hasil duel barusan menjadi rahasia mereka berdua. Yip Man pun menerima permintaan Master Liu. Di pagi harinya di sebuah restoran terlihat si pemuda layangan bernama Yuan menceritakan hasil pertandingan antara Yip Man dan Master Liu beberapa hari yang lalu kepada tongkrongannya. Bersamaan dengan itu, terlihat juga Yip Man mendatangi restoran tersebut untuk menjumpai sahabatnya. Berpindah ke tempat Master Liu yang sedang mengawasi murid-muridnya, tiba-tiba datanglah murid yang lain dan memberitahukan bahwa Yuan telah menceritakan kekalahan Master Liu kepada orang-orang pada saat duel dengan Yip Man. Mendengar aduan sang murid, Master Liu langsung mendatangi restoran yang dimaksud dan mencari Yuan. Setelah ketemu, Master Liu langsung memarahi Yuan di depan umum. Namun Lin datang dan memisahkan mereka, yang mana juga Lin adalah kakak laki-laki dari Yuan. Master Liu pun ngedumel karena dia takut orang-orang tidak akan lagi mau berlatih dengannya. Melihat kemarahan Master Liu, Lin menyuruh agar Yuan segera meminta maaf, namun Yuan membantah permintaan sang kakak. Yuan yang tidak mau disalahkan pun langsung berlari ke tempat Yip Man berada dan meminta agar Yip Man menceritakan kebenarannya bahwa memang betul Yip Man mengalahkan Master Liu pada saat duel. Yuan yang sudah kelewatan batas pun langsung dinasihati oleh Lin, namun Yuan kembali membantah, dan tiba-tiba Lin melorotkan celana Yuan di tengah-tengah kerumunan. Karena malu, Yuan pun pergi dari tempat tersebut. Yip Man pun keluar dan menasihati Lin. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang polisi berpangkat kapten, atau kita panggil saja Kapten Li. Dan di tengah-tengah kerumunan, dengan sombong Kapten Li mengatakan bahwa kungfu sudah kuno dan kini saatnya kita menggunakan pistol, katanya, sembari mendodongkan pistol merek revolvernya ke arah Yip Man. Yip Man langsung memblokir pelatuk pada pistol tersebut dan dengan mudah mengeluarkan peluru dari pistol tersebut hingga berceceran ke lantai. Kapten Lee pun hanya terdiam melihat kehebatan Yip Man. Setelah itu, Yip Man kembali memungut peluru yang berceceran tersebut sembari mengatakan, sekalipun pegiat kungfu kadang kelewatan, itu bukan berarti mereka tidak sopan, katanya. Setelah itu, Yip Man pun mentraktir Kapten Lee. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Yip Man memberi sejumlah uang kepada sahabatnya Kuan untuk membantu usaha pabrik penggilingan kapas miliknya. Saat Yip Man mengantarkan Kuan ke halaman depan, tiba-tiba datanglah Lin yang ingin mencoba jurus barunya kepada Yip Man. Sementara itu, istri Yip Man bernama Cheng sedang mengajari Jun melukis. Saat Ip Man dan Lin sedang fokus latihan, tiba-tiba datanglah Jun yang ingin memperlihatkan hasil lukisannya kepada Yip Man.
Namun karena fokus latihan, Yip Man pun mengacuhkan Jun. Sedangkan para warga yang menonton latihan tersebut meminta agar Yip Man mengulangi gerakannya. Dan tiba-tiba Cheng berteriak memarahi mereka. Melihat kemarahan Cheng, warga dan Lin pun langsung pergi. Begitu juga dengan Quan. Setelah semua orang pergi, Cheng pun meminta agar Yip Man lebih memperhatikan Jun ketimbang teman-temannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, masyarakat Foshan beraktivitas dengan normal. Namun di tengah-tengah masyarakat terlihat 5 orang asing berkunjung ke kota Foshan, dan kelompok tersebut dipimpin oleh Jin. Terlihat mereka menantang salah satu perguruan kungfu sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Dan terlihat juga pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jin. Setelah itu Jin kembali menantang guru kedua, namun kali ini menggunakan pedang, sehingga pertarungan yang sengit dan menyerukan juga memacu adrenalin pun terjadi. Beberapa saat kemudian Jin berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Berpindah ke rumah Yip Man yang sedang mengobrol dengan keluarganya, tiba-tiba didatangi oleh Lin dan memberitahukan bahwa guru-guru kungfu sudah dikalahkan oleh Jin. Setelah itu, Lin pun pergi meninggalkan Yip Man. Berpindah ke Jin yang sedang bertarung dengan Master Liu. Terlihat pertarungan tersebut didominasi oleh Jin, dan beberapa lama kemudian Master Liu pun dikalahkan. Setelah mengalahkan Master Liu, Jin dan kawan-kawannya pun makan di angkringan kota tersebut. Sembari menikmati hidangannya, Jin dengan sombong mengatakan bahwa orang-orang Foshan tidak tahu apa-apa. Si pemilik angkringan pun menyela pernyataan Jin bahwa Jin belum hebat jikalau belum mengalahkan Yip Man, katanya. Mendengar perkataan Pak Angkringan, Jin pun menyudahi makan siangnya dan pergi mendatangi rumah Yip Man sembari membawa beberapa warga. Singkat cerita, Jin pun sampai di rumah Yip Man dan langsung menantangnya. Yip Man sempat menolak tantangan tersebut. Cheng juga sempat mengusir mereka. Bukannya menghargai keputusan Yip Man, Jin malah menghinanya dan mengatakan bahwa Yip Man takut istri. Melihat kesombongan Jin, Cheng pun mengatakan, "Jangan rusak perabotanku," katanya kepada Yip Man, yang menandakan Cheng mengizinkan pertarungan tersebut. Bersamaan dengan itu, datanglah Kapten Li. Yip Man pun meminta agar Kapten Li mengeluarkan warga dari rumahnya agar tidak menghalangi saat duel. Kapten Li juga meminta agar Yip Man mengalahkan Jin dan komplotannya. Duel pun terjadi. Terlihat di awal-awal Yip Man hanya bertahan dari serangan Jin, sehingga beberapa perabotan pun hancur. Namun Jin berjanji akan menggantinya. Di tengah-tengah duel, tiba-tiba datanglah Jun dan mengatakan kalau Yip Man belum memulai pertarungan maka barang-barang di rumah akan hancur. Yang pastinya perkataan Jun adalah titipan dari sang ibu ataupun Nyonya Cheng. Mendengar perkataan Jun, Yip Man pun langsung serius dan terlihat Jin mulai kewalahan menerima serangan dari Yip Man. Jin yang merasa kungfunya belum mampu untuk menandingi Yip Man pun bermain curang. Jin menyerang Yip Man dengan pedangnya. Oleh karena itu, Yip Man pun mengambil kemocing untuk menandingi ayunan pedang dari Jin. Singkat cerita, Yip Man pun berhasil mengalahkan Jin. Oleh karena itu, Jin dan komplotannya pun pergi dari kota tersebut dibarengi dengan ejekan para warga. Hari pun berganti. Terlihat pada saat Yip Man beserta keluarganya berbelanja, mereka banyak mendapat barang-barang gratis dari para pedagang yang merasa senang karena Yip Man berhasil menjaga martabat Foshan sebagai kota bela diri. Pada saat Yip Man pulang ke rumahnya, banyak warga yang berkumpul di depan rumahnya dan ingin menjadi murid Yip Man. Dan semua romantisme kehidupan tersebut sirna pada tahun 1937. Terjadinya peristiwa Marco Polo atau Jepang menyerang China dan menghancurkan segalanya, merampok mata pencaharian penduduk dan menyebabkan kelaparan di mana-mana. Peristiwa tersebut semakin parah pada tahun 1938 saat Jepang berhasil menaklukkan Foshan dan menghancurkan sebagian besar fasilitas kota hingga menyebabkan kelaparan dan kematian di mana-mana. Populasi Foshan pun menyusut drastis. Rumah besar Yip Man juga disita dan menjadi markas besar tentara Jepang. Keluarga Yip Man pun tinggal di rumah yang seadanya dan hidup kekurangan, namun Cheng tetap setia mendampinginya.
Saat Cheng hendak memasak, terlihat beras mereka sudah habis dan karena itu, Ip Man pun pergi ke pasar untuk menukar barang miliknya ke beras. Dan tanpa disangka-sangka, Ip Man bertemu lagi dengan sahabat lamanya bernama Quan. Quan pun membawa Ip Man ke pabrik miliknya. Di sini Quan ingin menjadikan Ip Man sebagai pemegang saham, namun Ip Man menolak dan langsung pergi. Pada malam harinya terlihat Ip Man beserta istri dan anaknya pun makan bersama menikmati hidangan yang sederhana. Di keesokan paginya terlihat Ip Man sedang membuat bubur untuk sang istri yang sedang sakit, dan pada saat Ip Man menyuapinya, Nyonya Cheng masih memikirkan keadaan dan stok makanan mereka. Melihat kekhawatiran sang istri, Ip Man pun berjanji akan mencari pekerjaan. Di keesokan harinya, Ip Man pun berjalan ke sana kemari untuk mencari loker, namun semuanya menolak. Hingga atas bantuan naskah dan produser, Ip Man pun diterima di sebuah tambang batu bara. Pada saat sedang fokus bekerja, tak disangka Ip Man bertemu dengan Lin yang bekerja di tempat tersebut, yang akhirnya mereka pun saling membantu. Beberapa saat kemudian mereka pun istirahat makan siang dan mendapat sepotong ubi rebus dan semangkuk air. Terlihat Ip Man menyimpan jatah makanannya untuk dibawa pulang. Lin yang menyadarinya pun membagi jatahnya untuk Ip Man. Sembari makan siang, mereka pun saling tanya kabar. Ip Man juga bertanya tentang adik Lin yang ternyata belum kembali semenjak adiknya pergi. Bahkan Lin sangat ingin meminta maaf. Dan tiba-tiba Lin teringat akan kotak miliknya dan langsung mencarinya, namun tak ketemu. Dan tiba-tiba datanglah beberapa tentara Jepang yang dipimpin oleh Sato. Terlihat juga Kapten Lee bersama para tentara tersebut sebagai penerjemah antara Jepang dan China. Dan maksud kedatangan tentara Jepang adalah untuk menantang orang-orang Fosan yang ahli bela diri mengikuti turnamen yang diadakan oleh Jepang. Dan yang menang akan mendapat beras sebagai hadiahnya. Lin dan dua orang temannya pun menerima tantangan tersebut, dan Ip Man sempat melarang Lin agar tidak mengikuti turnamen yang dimaksud. Akan tetapi Lin menghiraukannya dan pergi sembari meminta agar Ip Man mencari kotak kaleng kecil miliknya. Singkat cerita, Lin dan kedua rekannya pun sampai di tujuan, yang mana terlihat Master Liu juga sedang bertanding melawan atlet Jepang dan berhasil menang. Oleh karena itu, Master Liu pun mendapat hadiah sekantong beras. Pada saat pulang, Master Liu mengingatkan agar Lin mengalahkan orang-orang Jepang tersebut. Dan jenderal tertinggi pasukan Jepang bernama Miura menantang 3 orang China sekaligus untuk melawannya dan akan mendapat beras walaupun kalah. 3 orang tersebut adalah Lin dan kedua temannya. Pertandingan pun dimulai, namun terlihat Miura dengan mudah mengimbangi jurus-jurus yang dikeluarkan oleh ketiga orang tersebut. Bahkan dengan cepat, Miura mengalahkan mereka bertiga hingga terluka. 2 orang teman Lin seketika menyerah, namun Lin terus menyerang hingga Miura memukuli Lin dan mencekiknya, dan Lin meludahi wajah Miura. Oleh karena itu, Miura menendang keras tubuh Lin hingga tewas. Sedangkan di tempat lain, Ip Man yang baru pulang kerja bercerita dengan istrinya tentang pertemuannya dengan Lin. Hari pun berganti, terlihat Ip Man kembali bekerja di tambang batu bara. Hingga tiba-tiba, Ip Man menemukan kotak kaleng kecil yang tertimbun batu bara, dan benda tersebut adalah milik Lin. Setelah itu, Ip Man pun menyadari bahwa Lin tidak masuk kerja. Ip Man pun bertanya kepada teman-temannya yang lain akan keberadaan Lin, namun tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat makan siang sedang berlangsung, Sato dan Kapten Lee pun datang. Seperti biasa, kedatangan mereka adalah untuk menantang orang-orang China. Dan Ip Man yang melihat Kapten Lee pun mendatanginya dan mempertanyakan keberadaan Lin. Akan tetapi, Kapten Lee mengacuhkannya. Oleh karena itu, Ip Man pun mengikuti turnamen tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai dan seperti biasanya terlihat Master Liu sedang bertarung dan berhasil menang. Namun karena sekantong beras terasa kurang, Master Liu kembali menantang 3 orang lagi dan pertarungan pun dimulai. Berselang lama, Master Liu pun kalah. Pada saat pulang, Master Liu mengambil beras hasil kemenangan pertamanya. Namun tiba-tiba, Sato menembaknya hingga tewas. Melihat hal tersebut, Miura pun memarahi Sato karena tempat tersebut hanyalah untuk turnamen katanya.
Turnamen kembali dilanjutkan. Yip Man yang marah pun meminta agar Kapten Lee membukakan pintu untuknya. Setelah masuk ke ring, Yip Man menantang 10 orang sekaligus hingga membuat orang di tempat tersebut terkejut. Kapten Lee juga sempat melarangnya, namun Yip Man terus berkeras. Hingga pertarungan 1 lawan 10 pun dimulai. Terlihat Yip Man dengan mental yang tidak diragukan lagi dapat mengimbangi serangan demi serangan yang diberikan oleh orang-orang Jepang tersebut. Bahkan satu persatu dari mereka pun tumbang. Beberapa saat kemudian, Yip Man pun berhasil menang dan mendapat 10 karung beras. Namun Yip Man menolaknya. Miura juga meminta agar Yip Man kembali lagi. Tanpa menjawab, Yip Man pun pulang sembari membawa beras peninggalan Master Liu yang sudah berlumuran darah dan disinggahkan di rumah almarhum. Pada saat pulang, Yip Man bertemu dengan Kapten Lee. Di sini, Kapten Lee mengatakan agar Yip Man berhati-hati terhadap Jepang. Namun tiba-tiba, Yip Man menamparnya sembari mengatakan, "Dasar pengkhianat," kata Yip Man sambil berlalu pergi. Di rumahnya terlihat Yip Man merasa tidak berguna karena tidak dapat membantu teman-temannya, namun sang istri terus menyemangatinya. Di pagi hari di sebuah jalan yang sepi di tengah hutan, terlihat seorang pria yang sedang duduk memblokir jalan, yang mana si pria tersebut adalah Jin. Dan pada saat sebuah truk lewat, tiba-tiba datanglah anak buah Jin yang bersembunyi untuk merampok mobil tersebut, dan mereka menuju pabrik penggilingan milik Quan. Maksud kedatangan Jin ke pabrik tersebut adalah untuk merampok Quan, namun karena barang belum laku terjual, Quan pun tidak punya uang untuk diberikan, sehingga Jin memukuli Quan hingga lemah tak berdaya. Zhao yang melihat hal tersebut pun langsung mendatangi rumah Yip Man dan mengadukannya. Yip Man pun mendatangi pabrik, namun sesampainya di tujuan, Jin dan komplotannya sudah pergi. Melihat kedatangan Yip Man, Quan pun meminta agar Yip Man bersedia melatih para karyawan tentang bela diri. Yip Man pun menyetujuinya. Pelatihan pun berjalan dengan baik. Para karyawan juga sangat antusias dalam berlatih. Berpindah ke tempat lain, Miura mulai mencari Yip Man karena tak kunjung datang ke turnamen. Oleh karena itu, Miura pun memerintahkan Kapten Lee untuk mencarinya. Namun Kapten Lee membantah, sehingga Sato menghajar Kapten Lee hingga babak belur. Berpindah ke Yip Man yang sedang bermain dengan anak-anak komplek rumahnya, tiba-tiba datanglah Kapten Lee untuk membawanya. Yip Man pun menolak, namun Sato datang dan mempermainkan pistolnya ke arah Jun. Melihat hal tersebut, Yip Man langsung melindungi Jun, dan tanpa sengaja, Sato juga melihat istri Yip Man dan Sato seketika tertarik dan ingin menggadabahnya. Namun Yip Man langsung melumpuhkan Sato dan kedua anak buahnya hingga pingsan. Oleh karena itu, Kapten Lee pun membawa keluarga Yip Man pergi dari sana. Pada saat di markas Jepang, terlihat Kapten Lee dipukuli hingga berlumuran darah karena membiarkan Yip Man melarikan diri. Oleh karena itu, Miura pun memerintahkan pasukannya untuk mencari Yip Man. Pada malam harinya, Kapten Lee pulang dalam keadaan terluka. Setelah memberi uang belanja kepada sang ibu, Kapten Lee pun menyerahkan barang titipan istri Yip Man berupa selimut dan beberapa kain. Di sini Yip Man pun berencana akan pergi membawa keluarganya pergi meninggalkan Fosan untuk menetap di Hong Kong untuk mencegahnya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Di pagi harinya, di pabrik, terlihat Jin dan komplotannya datang kembali untuk menagih janji Quan. Namun para karyawan yang sudah dilatih pun melawan mereka. Hingga terjadilah pertarungan yang lumayan seru. Namun karena para karyawan hanya dilatih tentang jurus, sehingga mereka mudah dikalahkan. Namun tiba-tiba datanglah Yip Man untuk membantu mereka. Setelah Yip Man menghajar anak buah Jin hingga hanya menyisakan Jin dan Yuan, yang mana ternyata Yuan adik Lin bergabung dengan geng Jin. Jin yang menyadari dirinya tidak mampu melawan Yip Man, maka dari itu Jin pun menyerang Yip Man dengan garpu, namun dapat diimbangi oleh Yip Man dengan bambu sebagai senjatanya. Setelah sekian lama pertarungan, Yip Man pun berhasil mengalahkan Jin dan mereka semua langsung melarikan diri meninggalkan Yuan. Yip Man pun menghampiri Yuan dan memberi peninggalan Lin berupa kotak kecil yang ternyata berisi layangan Yuan 2 tahun lalu. Yip Man juga memberitahukan kematian Lin. Yuan pun hanya menangis terseduh-seduh. Di malam harinya, Kapten Lee datang dan memberitahukan kepada Yip Man untuk tidak datang ke pabrik penggilingan karena Miura sudah menawan para karyawan untuk menangkap Yip Man. Di pabrik penggilingan terlihat Sato menginterogasi para karyawan dan sempat memukuli Quan, namun mereka terus diam dan tiba-tiba datanglah Yip Man untuk menyelamatkan mereka. Sato langsung memukuli Yip Man dan hendak menembaknya, namun dilarang oleh Miura.
Di sini, Miura mengajak Ip Man untuk tunduk kepada Jepang dan mengajari orang-orang Jepang Kungfu China. Tetapi Ip Man menolak dan menentang Miura bertarung. Oleh karena itu, Miura membawa Ip Man ke markas tentara Jepang. Dan Ip Man juga meminta agar Kuan membawa anak istrinya keluar dari Fosan. Di markas besar tentara Jepang, Sato sempat mengkhawatirkan pertarungan Miura dan Ip Man. Atau secara tidak langsung, Sato melarang Miura bertarung dengan Ip Man. Terlihat di kamar sel Ip Man, Miura datang dan memberikan makanan. Miura juga menyayangkan Ip Man yang menolak tunduk pada Jepang. Dan Ip Man menolak makanan tersebut. Di tempat lain terlihat, Kuan sudah membawa istri dan anak Ip Man yang hendak meninggalkan Fosan. Namun Nyonya Cheng meminta agar Kuan mengizinkannya melihat pertarungan tersebut yang bisa saja itu pertemuan terakhir mereka. Berpindah ke kota Fosan, terlihat arena pertarungan sudah mulai dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyaksikan pertarungan Ip Man dan Miura. Sebelum pertarungan dimulai, Kapten Lee sebagai penerjemah mengumumkan bahwa pertarungan tersebut akan diadakan secara adil dan akan membawa kedamaian antar dua negara. Namun para warga tidak ada yang percaya, bahkan mereka mengutuki Kapten Lee. Terlihat Ip Man yang bermental baja asli berjalan santai sembari mengingat intimidasi dari Sato. Namun di sini kita lihat Ip Man tidak ragu untuk menentang perkataan dari Sato. Pertarungan pun dimulai. Tidak seperti biasanya, di sini Ip Man langsung bermain serius dan terlihat Miura kewalahan dengan kecepatan tangan Ip Man. Pertarungan yang semakin menegangkan pun terjadi, tetapi terlihat jelas Ip Man lebih mendominasi pertarungan tersebut dan mampu menjatuhkan Miura dan memukulinya hingga babak belur. Terlihat juga Sato pun mulai khawatir. Di tengah-tengah penonton, Nyonya Cheng dan Kuan datang untuk melihat pertandingan tersebut. Ip Man berhasil memojokkan Miura. Sembari mengingat jurus-jurus yang dipelajarinya, Ip Man terus memberi pukulan demi pukulan kepada Miura hingga pukulan terakhir yang lumayan keras dan Miura yang terluka parah pun akhirnya dikalahkan. Para warga yang melihat hal tersebut pun bahagia dan bersorak-sorai merayakannya. Pada saat Ip Man berdiri melihat kebahagiaan para warga, tiba-tiba Sato menembaknya hingga Ip Man terjatuh dan terjadilah kerusuhan. Singkat cerita, Ip Man dan keluarganya pun berhasil keluar dari Fosan atas bantuan Kuan sahabatnya. Bersamaan dengan itu, China pun merdeka pada tahun 15 Agustus 1945 karena Jepang menyerah tanpa syarat. Terkhusus untuk Ip Man, dia menetap di Hong Kong dan membuka asosiasi Wing Chunan pertama kali di Hotel Kowloon, yang mana hal tersebut adalah cita-citanya. Dan seperti yang kita ketahui, sekarang Wing Chun sangat terkenal seperti Bruce Lee dan lain-lain. Dari Indonesia sendiri, ada Master Deddy Corbuzier dan Marcel Siahaan. Dan pada tahun 2008, penggemar Wing Chun terdiri dari 2 juta jiwa. Dan di tahun 2022 pastinya semakin naik. Sekian video kali ini, terima kasih.